Halo teman-teman, selamat datang di channel Aisas Template. Kali ini aku akan ngebahas lagi template Premium Money Management 1.0. Lanjutin videoku yang kemarin, kali ini aku akan ngebahas bagaimana cara membuat target tabungan dan tracking cicilan, dan bagaimana cara men-tracking aset kalian. Ini adalah sheet untuk membuat rencana tabungan dan tracking cicilan. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah menyesuaikan terlebih dahulu di sheet setup. Di sini aku akan menambahkan untuk membeli motor. Lalu untuk cicilan aku akan menambahkan cicilan HP lagi gitu ya. Lalu kamu bisa kembali lagi ke sheet saving dan dip. Di sini udah muncul tabungan utama, membeli motor, iPhone, dan cicilan Samsung. Langkah selanjutnya yang harus kamu lakukan adalah mengisi goalnya atau target dari tabungan kamu sesuai dengan kategorinya. Contoh untuk membeli motor ini aku akan mentargetkan 32 juta rupiah. Lalu start ini digunakan jika sebelum menggunakan template ini kalian sudah memulai untuk menabung di kategori tersebut. Kamu bisa mengisi nominalnya di sini. Lalu tentukan deadline-nya. Jika kalian menggunakan PC, kalian bisa menekan 2 kali atau double klik lalu pilih tanggalnya. Jika kalian menggunakan HP atau iPad atau tablet, kalian bisa mengikuti rumus bulan, garis miring tanggal, garis miring tahun. Lalu selanjutnya adalah kamu harus mengisi di bagian tabel breakdown. Contohnya di tanggal 2 Agustus. Di tanggal 2 Agustus aku menabung untuk kategori membeli motor. Pilih saving. Lalu kategorinya adalah membeli motor. Lalu tulis nominal tabungan yang kamu setorkan. Contohnya di sini 500.000. Maka di bagian save akan bertambah sebesar 500.000, dan untuk remaining atau kekurangan dari targetnya adalah sebesar 31.500.000 rupiah. Fungsi withdrawal di sini adalah jika suatu saat kamu mengambil tabungan kamu yang sudah kamu tabung gitu ya. Contohnya kamu ada keperluan mendadak dan diharuskan mengambil uang tabungan, maka kamu perlu mengisinya di bagian withdrawal. Contohnya di tanggal 2 Agustus aku mengambil tabungan utama sebesar 500.000 rupiah untuk keperluan darurat. Maka di bagian save, tabungan utama berkurang 500.000, yang sebelumnya totalnya adalah 1 juta menjadi 500.000 rupiah, dan remainingnya akan bertambah menjadi 54.500.000 rupiah. Selanjutnya kita akan beralih ke tabel cicilan. Ini adalah cicilan kalian yang harus dibayarkan. Contohnya untuk iPhone, target dari cicilan ini adalah 15 juta rupiah. Lalu start ini juga fungsinya sama. Jika kalian sudah membayar cicilan tersebut sebelum menggunakan template ini, kamu bisa mengisi di bagian start. Lalu isikan deadline-nya, dan di sini ada keterangan yang sudah dibayar dan belum dibayar. Contohnya di sini aku akan membuat target untuk cicilan Samsung. Anggaplah aku membeli HP Samsung di harga 10 juta. Ini adalah nilai dari cicilannya. Lalu deadline-nya dipilih dengan double klik. Untuk mengisi kolom paid dan unpaid ini, kalian bisa mengisi di bagian tabel breakdown. Langkahnya adalah sama, memilih tanggal. Misalkan di tanggal 2 Agustus aku membayar cicilan untuk iPhone. Pilih kategorinya adalah cicilan iPhone, lalu tulis di bagian amount jumlah uang yang dibayarkan untuk melunasi cicilan tersebut. Anggaplah di sini aku membayar cicilan sebesar 500.000 di bulan Agustus. Maka akan bertambah di bagian paid 500.000, dan cicilanku sudah berkurang menjadi 14.500.000 rupiah. Seperti itu untuk mengisi tabel tracking cicilan ya. Lalu selanjutnya adalah tracking aset kalian. Di sini tersedia 4 tabel, yaitu saham Indonesia, saham US, aset non saham, dan aset emas.
Cara mengisinya cukup mudah. Kalian perlu mengisi di bagian stock list ini kode emiten yang kalian miliki sahamnya, contohnya BBRI. Maka harga akan update otomatis sesuai harga pasar yang sebenarnya. Lalu shares ini adalah jumlah lembar saham yang kamu miliki, contohnya 300. Maka nilai saham yang kamu miliki di BBRI adalah Rp1.122.000, seperti itu. Lalu untuk saham US, contohnya aku mengisi untuk Nvidia. Maka harganya akan otomatis muncul $174. Lalu isikan jumlah lembar sahamnya. Contoh aku memiliki 10 lembar saham. Di sini tertulis $1.737 yang aku miliki di Nvidia. Kalian juga bisa melihat nominal saham US kalian dalam bentuk rupiah di bagian atas sini. Ini adalah rincian total dari saham Indonesia dan saham US yang kalian miliki. Lalu selanjutnya adalah mengisi tabel aset emas. Aset emas ini adalah aset emas batang, bukan aset emas perhiasan. Contohnya kalian memiliki 5 gram emas. Kalian bisa menulisnya seperti ini, angka 5, lalu pilih gold sellers-nya. Oke, maka di sini muncul muncul nilai buyback-nya 1.780.000, dan invested ini adalah nominal yang kalian keluarkan saat membeli emas 5 gram ini. Anggaplah di tahun 2020 aku membeli emas 5 gram ini dengan total 5 juta rupiah. Maka di sini jelas tertulis aku mendapatkan untung sebesar 78% jika aku menjualnya di tahun 2025 saat ini. Lalu aset selanjutnya adalah aset non saham. Kalian bisa mengisi, contohnya adalah tanah. Lalu saat kalian membeli tanah tersebut itu berapa di bagian invested. Contohnya di sini adalah 150 juta. Lalu di saat ini harga tanahnya itu mungkin sudah 200 juta. Maka di sini adalah total aset kalian yaitu 200 juta. Untuk aset non saham ini cara pengisiannya manual. Dan di bagian atas kalian bisa melihat total dari setiap aset yang kalian miliki seperti saham Indonesia, saham US, profit emas, dan aset non saham. Di bagian atasnya lagi kalian akan melihat aset gold dan total aset yang kalian miliki. Dan di bagian bawahnya ini adalah progress bar-nya. Kalian sudah memenuhi dari target yang sebenarnya dari 100 juta dan aset yang kalian miliki adalah 233 juta sekian rupiah. Lalu sheet selanjutnya adalah sheet calendar. Di sini aku akan mencontohkan bagaimana cara mengisi sheet smart calendar. Sheet ini digunakan untuk membuat jadwal agenda kegiatan kalian. Kalian bisa memilih bulannya di bagian sini, lalu pilih contohnya di bulan Agustus, lalu pilih hari dimulainya, apakah ingin dimulai dari Sunday, hari Minggu, atau Monday, hari Senin. Aku memilihnya di hari Sunday. Lalu di sini kalian bisa mengisi jadwal agenda kalian ya. Misalnya contohnya di tanggal 3 Agustus aku akan berlibur ke Bali. Maka otomatis akan muncul di tanggal 3 Agustus berlibur ke Bali. Lalu di tanggal Agustus yang masih sama, aku berencana akan makan makanan khas Bali ya. Maka di bagian kedua akan muncul kegiatan kedua di tanggal 3 Agustus. Jika kalian merubah bulannya, maka akan menghilang jadwal kalian karena tidak berada di bulan Juni. Ini aku pindah ke bulan Juni. Kembali lagi kita ke bulan Agustus, otomatis dia akan muncul. Begini cara mengisi smart calendar. Jika kalian minat menggunakan template ini, aku sudah menyisipkan link untuk pembeliannya yang ada di deskripsi. Kalian bisa melakukan sharing ke pasangan kalian atau ke orang tertentu yang ingin kalian bagikan untuk mengatur keuangan bersama. Dan kalian akan mendapatkan update gratis dari template yang sudah kalian beli. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like dan jangan lupa subscribe channel Aisas Template. Jika ada pertanyaan,
kamu bisa isi di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya.